Selamat pagi anak-anakku kelas 9, salam sehat. Jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Adel. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabarmu hari ini? Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Namun, kita semua harus selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dimanapun kita berada, agar kita semua terhindar dari bahaya virus COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini. Untuk itu, Ibu perlu sampaikan bahwa hari ini kalian akan belajar tentang struktur teks cerita inspiratif. Skenario pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian akan menyaksikan video tentang teks cerita inspiratif. Kemudian kalian menentukan struktur teks cerita inspiratif. Selanjutnya, kalian akan menyimak penjelasan tentang struktur teks cerita inspiratif. Yang berikutnya, kalian menelaah struktur teks cerita inspiratif dan menyelesaikan latihan soal menelaah struktur teks cerita inspiratif. Untuk itu, sebelumnya kalian dapat menyaksikan yel-yel literasi berikut ini. Ayo kita literasi, baca buku tiap hari, investasi meraih mimpi. Hei kawan semua, marilah membaca, budaya literasi kita tanam sejak dini. Dan jangan lupa, marilah berkarya, berjuangkan tinta demi kemajuan bangsa. Sama kita, ayo, ayo ke perpustakaan. Literasi. Perpus mana sobat? Baik anak-anak, hari ini kalian belajar tentang satu teks yang baru, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Kompetensi dasar kita pada hari ini 3.12 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Indikator pencapaian kompetensi pertama, memahami struktur teks cerita inspiratif, dan yang kedua, menelaah struktur teks cerita inspiratif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran daring ini, kalian diharapkan 1. Dapat menentukan struktur teks cerita inspiratif, dan yang kedua, kalian dapat menelaah struktur teks cerita inspiratif. Baik anak-anak, kali lalu Anda sudah belajar tentang struktur teks diskusi. Apakah kalian masih ingat apa saja struktur atau bagian-bagian dari sebuah teks diskusi? Untuk mengingatkan kalian sekali lagi, Ibu sampaikan bahwa struktur teks diskusi terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, isu, yang kedua, argumen mendukung, yang ketiga, argumen menentang, dan yang keempat, simpulan. Baik anak-anak, sebelum kalian belajar tentang struktur teks cerita inspiratif,
ada baiknya kalian mengetahui dulu apa itu teks cerita inspiratif, apa tujuan dari teks cerita inspiratif, dan apa saja ciri-ciri dari teks cerita inspiratif. Yang pertama, tentang pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan jenis teks narasi yang menyajikan suatu inspirasi keteladanan bagi orang banyak. Teks cerita inspiratif itu dapat menggugah seseorang untuk berbuat baik. Cerita inspiratif ini sering disebut dengan cerita keteladanan atau cerita penuh hikmah. Tujuan dari teks cerita inspiratif adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri seseorang sehingga dapat menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. Ciri-ciri dari sebuah teks cerita inspiratif: yang pertama, diciptakan untuk menggugah perasaan pembaca. Yang kedua, memberi kesan mendalam. Ketiga, berisi motivasi. Dan yang keempat, memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspiratif tersebut. Mari kalian saksikan contoh video cerita inspiratif berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, kalian perhatikan yel-yel PPK berikut ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis,
mandiri, gotong royong, integritas. Baik anak-anak, mari kita melihat materi tentang struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif terdiri dari 4 bagian. Yang pertama namanya orientasi. Orientasi berisi pengenalan peristiwa, tokoh, atau latar cerita. Pada bagian ini, penulis biasanya menjabarkan waktu, tempat, tokoh, dan perwatakannya, serta peristiwa apa yang sedang terjadi. Bagian kedua namanya komplikasi. Komplikasi ini berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Masalah ini dapat berupa konflik batin dan konflik fisik dengan tokoh lainnya. Bisa juga dikatakan bahwa komplikasi itu merupakan insiden atau bagian yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Bagian ketiga namanya resolusi. Resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah. Peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi akan dikendurkan atau diselesaikan pada tahap resolusi. Bagian keempat namanya koda. Koda adalah bagian akhir atau bagian penutup dari sebuah teks cerita inspiratif. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Untuk itu, kalian coba perhatikan contoh telaah struktur teks cerita inspiratif. Misalnya pada bagian orientasi, perhatikan kutipannya. Seorang lelaki berjalan melewati kamp gajah. Dia menemukan bahwa gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat. Bagian kedua, komplikasi. Contoh, ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung mengapa gajah itu tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk memutuskan tali untuk melarikan diri dari kemah. Mereka dapat melakukan ini dengan mudah, tetapi sebaliknya mereka tidak bekerja keras sama sekali. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, ia bertanya kepada pelatih di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Bagian berikut, resolusi. Contoh kutipannya, kemudian pelatih itu menjawab, ketika mereka atau gajah-gajah itu masih kecil, kami mengikat mereka ke masa kini dengan seutas tali berukuran sama. Semakin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan kami dapat menangkapnya, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari camp adalah karena mereka pikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Bagian berikut, koda. Koda berisi pesan moral. Contoh kutipannya, tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan Anda. Selalu percaya bahwa apa yang ingin Anda capai adalah mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan. Jadi ini contoh telaah struktur teks cerita inspiratif mulai dari bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Baik anak-anak, sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan menyimak yel-yel sekolah berikut ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. We are
absen 12. Kami dari SMP 12. Panas dingin tak jadi masalah. We are spend 12. Spend 12. Spend 12. Anti mati gaya boom. Who highest spend 12. Baik anak-anak, mari kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Teks cerita inspiratif merupakan jenis teks narasi yang menyajikan suatu inspirasi keteladanan bagi banyak orang. Tujuan dari teks cerita inspiratif adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri seseorang sehingga dapat menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. Adapun ciri-ciri dari teks cerita inspiratif. Yang pertama, teks cerita inspiratif diciptakan untuk menggugah perasaan pembaca. Yang kedua, teks cerita inspiratif memberi kesan mendalam. Yang ketiga, teks cerita inspiratif biasanya berisi motivasi. Dan yang keempat, teks cerita inspiratif memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspiratif tersebut. Sedangkan struktur teks cerita inspiratif terdiri atas 4 bagian, yaitu 1. Orientasi. Yang kedua, komplikasi. Ketiga, resolusi. Dan yang keempat, koda. Baik anak-anak, di akhir pembelajaran ini ada tugas yang perlu kalian selesaikan. Yang pertama, kerjakan soal latihan menelaah struktur teks cerita inspiratif pada Google Forms. Link soalnya ada di deskripsi. Yang kedua, setelah mengerjakan soal, isilah presensi dengan nama sesuai ijazah dan kelas. Jangan lupa Anda menyampaikan refleksi atau pesan dan kesan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, kalian akan belajar bersama Pioneer tentang kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa dalam pembelajaran di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih.